Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi motivasi tentang pengobatan kelenjar tiroid untuk memotivasi teman-teman yang sedang berjuang atau mungkin ada saudara atau tetangga atau teman yang membutuhkan informasi ini bisa digunakan. Nah, dan untuk kali ini saya akan membahas gangguan tiroid yang samar. Itu kadang sama si penderita itu diabaikan. Nah, jadi ya teman-teman, kalau kita sudah menderita gangguan tiroid, harus segera dilakukan untuk pengobatan, yaitu dengan cara konsultasikan ke dokter dulu, nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan USG sama sidik tiroid. Nah, dan karena memang gejalanya yang sangat samar, maka seringkali dianggapnya itu seperti masuk angin biasa. Nah, terus terkadang yang susahnya itu kita memberikan pengertian kepada si penderita tiroid itu dengan cara gimana gitu kan. Soalnya kan kadang karena memang gejalanya samar, jadi kan nganggapnya masuk angin biasa, nanti juga sembuh, padahal ternyata nanti itu masuk anginnya terus menerus dan berkepanjangan, dan akhirnya setelah diberobatkan memang sudah istilahnya ini gejalanya udah mendekati parah gitu. Nah kan gitu, itu yang sangat disayangkan. Sementara memang edukasi tiroid sendiri di lingkungan masyarakat kita memang masih kurang ya, karena memang sakit tiroid itu memang nggak kelihatan sakit, tapi kita yang merasakan sakit gitu, si penderita sendiri yang bisa merasakan, oh aku begini, oh aku kok gampang lelah, oh aku kok berkeringat lebih, oh aku kok rambutnya rontok, oh aku kok dadanya gampang berdebar-debar gitu kan. Terus kalau melakukan kegiatan berat kok gampang lelah gitu kan. Nah itu perlu segera diperiksakan, jangan anggap sepele, karena memang pengalaman-pengalaman yang sudah saya dengar dari teman-teman sesama pejuang tiroid itu memang semuanya tidak berasa keluhan gitu kan, tidak merasakan keluhan, maksudnya yang berat yang terus akhirnya ngedrop terus pingsan, itu enggak. Terus dalam kesehariannya masih masuk angin seperti masuk angin biasa, terus minum obat sembuh, kan hanya seperti itu siklusnya. Tapi ternyata memang itu ternyata malah lebih kompleks di dalamnya gitu kan. Nah jadi itu untuk teman-teman yang memang sudah mengalami gejala, yaitu yang saya sebutkan tadi, ada jantung berdebar atau berdetak lebih kencang atau bahkan lambat, terus keringat berlebih, terus rambut rontok, terus kuku gampang rapuh, mudah berkeringat atau susah berkeringat, terus sama kuku tadi udah ya, kuku mudah berkeringat, terus gampang lelah ketika beraktivitas. Nah itu bisa terindikasi salah satu gangguan dari tiroid. Nah jadi makanya teman-teman jangan diabaikan kalau memang kita udah, apalagi kalau kita sudah mengetahui ada faktor genetik atau keturunan, misalkan oh ibu dulu pernah ada, oh itu mbah pernah ada, nenek pernah ada. Nah itu segera dikonsultasikan ke dokter. Nah yaitu dokter yang bisa menangani gangguan tiroid itu, yaitu ada dokter penyakit dalam subendokrin, terus dokter
kedokteran nuklir dan dokter spesialis bedah onkologi. Nah, bedah onkologi yaitu nanti bedah kalau untuk yang menangani kanker. Nah, saya dulu pun mengalami gejala gangguan tiroid itu seperti biasa. Jadi memang seperti masuk angin, terus bau saya nyeri, terus tapi kalau saya itu malah jatuhnya lebih ke susah berkeringat, mudah lelah, gampang emosi itu ya. Nah, terkadang kalau saya sendiri yang gangguannya yang paling berat itu mengontrol emosi. Kalau untuk mudah lelah, mudah lelah sama susah untuk berkeringat itu kan bisa dilakukan dengan kegiatan. Maksudnya kalau mudah lelah ya kita hentikan kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan tenaga banyak atau tenaga besar. Nah, kalau kita memang mau berkeringat ya kita lakukan kegiatan-kegiatan atau olahraga. Jadi yang kita nanti bisa berkeringat itu kan olahraga walaupun ringan kan biasanya mengeluarkan keringat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kalau mengalami gangguan tiroid itu memang seperti masuk angin pada umumnya. Jadi jangan diabaikan. Karena memang gejalanya memang samar, tidak seperti yang sakit yang parah gitu, langsung ketahuan. Kalau memang itu memang drop banget itu enggak, tapi memang perlahan. Saya dulu juga mengalami yaitu dari 2012 itu masih mengalami ya gejala yang hanya nyeri seperti itu. Nah, maka nyeri bahu, terus akhirnya hanya dipijit atau dikerok. Nah, itu sudah sembuh. Nah, nanti begitu juga dalam waktu dekat seperti itu. Nah, itu kayak berulang siklusnya itu terus. Nah, ya ternyata memang mengarah ke situ. Nah, kelenjar tiroid ya, itu sendiri pun bisa mempengaruhi siklus menstruasi pada wanita. Nah, ya teman-teman yang teman perlu ketahui, kalau untuk gangguan kelenjar tiroid biasanya sama dokter atau sama bidan itu biasanya dikasih tawaran untuk KB yang bersifat tidak hormonal, yaitu seperti IUD, terus yang paling aman itu memang IUD. Nah, kalau itu memang IUD atau kalau enggak ya suami kita yang suruh KB itu kondom, terus operasi kecil itu kalau memang sudah enggak mau punya keturunan, biasanya operasi kecil di ovarium lah. Dan yang saya pakai sendiri yaitu saya memang KB IUD. Nah, itu memang yang sangat dianjurkan oleh dokter karena memang benar-benar tidak bersifat hormonal. Nah, itu pun efek samping KB IUD itu pun memang merasa, kalau saya sendiri efeknya saya merasa aman, terus merasa pokoknya menstruasinya pun teratur, jadi merasa aman aja gitu kan, merasa aman dan nyaman itu. Dan menstruasinya saya alhamdulillah teratur. Misalkan hari ini bulan ini tanggal 1 ya besok tanggal 1 lagi, atau misalkan tanggal 20-an ya nanti tanggal 20-an. Cuman saya pernah mengalami dalam perjalanan perjalanan siklus pengobatan kontrol rutin tiap hari, ternyata saya mengalami dari hiper dan hipo. Nah, jadi itu ada perubahan siklus menstruasinya. Nah, itu saya bisa deteksi sendiri. Karena kalau memang saya hormonnya stabil, pasti itu menstruasinya itu stabil tanggal 12, misalkan tanggal 12 ya tanggal 12 terus per bulannya, atau biarpun maju paling ya ke 13 atau ke 14 seperti itu. Tapi kalau itu ada perubahan, pasti kalau enggak hiper ya hipo.
Nanti kalau udah melalui cek lab kontrol rutin baru ketahuan, oh ternyata saya memang hipo. Jadi itu perubahan ke siklus menstruasinya. Nah, memang kelenjar tiroid sebenarnya sepele teman-teman, tapi memang itu pengaruhnya banyak, bisa pengaruh ke kesuburan kita juga. Nah, yaitu berkaitan dengan menstruasi kita juga kan. Nah, ya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai masalah siklus haid itu, ini bisa juga dikonsultasikan atau sama bidan, atau ini ada keluhan seperti ini, menstruasinya ini apa kadang menstruasinya lebih lama atau cuman sebentar tapi keluarnya banyak, kan seperti itu. Kalau saya sendiri kalau pakai IUD, saya terus terang itu keluarnya banyak, tapi ya selesainya juga, kalau saya sih siklusnya sih seminggu udah pasti bersih. Nah, itu udah pasti. Jadi tidak bener-bener aman dan nyaman. Cuman memang IUD memang kadang ada yang cocok dan enggak gitu kan. Jadi memang setiap orang itu berbeda, karena memang kan badan kita itu ada yang mudah menerima barang baru masuk ke dalam tubuh kita, ada yang nggak mudah gitu kan. Kalau saya sendiri memang alhamdulillah bisa, badan saya bisa menerima si IUD tersebut. Nah, jadi untuk teman-teman yang perlu diketahui, KB yang paling bagus atau yang paling dianjurkan yang disarankan sama dokter yaitu IUD. Pertama kali saya terdeteksi pun sama dokter langsung ditanyakan, ibu KB-nya apa gitu kan. Langsung saya jawab, saya KB IUD dok. Oh ya, bagus gitu kan. Nah, ternyata dari kata-kata dokter bilang bagus itu tadinya nggak mudeng, kok bagus ya gitu kan. Maksudnya kalau saya kan dulu memang sengaja menunda kehamilan, maksudnya biar jarak antara anak satu dan kedua itu nggak berdekatan, akhirnya ikut IUD gitu kan. Hanya itu niatnya. Nah, setelah terdeteksi ada benjolan, terus pengobatan, ya ditanya dokter gitu bilangnya bagus. Nah, setelah saya belajar, terus saya selalu membaca informasi tentang tiroid, ya memang yang dianjurkan, memang yang disarankan yang memang IUD itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Karena yaitu yang perlu digarisbawahi tadi, gejala gangguan tiroid yang samar kadang sering diabaikan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau merasakan memang ada keluhan apalagi di bagian leher, terus nanti dicek sendiri, dipegang, terus kalau misalkan menelan ada yang ikut naik turun, nah itu segera konsultasikan ke dokter. Walaupun tidak merasakan gejala yang berat seperti masuk angin seperti biasa, itu tetap harus dikonsultasikan. Jangan kasusnya sama seperti saya dulu, memang karena saya menunda pengobatan karena memang faktor ekonomi juga. Jadi saya dibilangnya sih memang sudah agak telat gitu kan. Kenapa dulu waktu masih kecil tidak mau dioperasi. Nah, ternyata memang gejalanya nggak ini juga kok, nggak berat. Nah, memang saya sepelekan. Nah, pada akhirnya menjadi kanker. Nah, jadi seperti itu teman-teman, perlu digarisbawahi. Kita tidak boleh mengabaikan gejala-gejala atau gangguan tiroid. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah merasakan seperti hal-hal tadi yang saya sebutkan, segera konsultasikan ke dokter yang ada di sekitar lingkungan teman-teman, sekitar lingkungan teman-teman bertempat tinggal. Karena memang pengobatan tiroid itu memang kalau sudah terdeteksi itu biasanya tidak dapat disembuhkan, tapi hanya dengan cara sehat terkontrol. Nah, seperti yang saya lakukan juga seperti itu. Saya pun tetap melakukan kontrol rutin 1 bulan sekali untuk mengecek kadar hormon tiroid dalam darah, sama kalsium dan fungsi ginjal. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kalau memang teman-teman ada yang mau berobat, terus kok bisa cek ginjal gitu kan,
Nah, iya karena saya itu karena minum kalsiumnya memang dalam dosis tinggi, jadi dokter pun menyarankan untuk cek ginjal. Karena kan emang untuk kalsium sendiri itu kan eh, karena kalsium laktat itu kan seperti kapur-kapur gitu. Takutnya itu terjadi pengendapan di ginjal, jadinya perlu dicek secara berkala untuk fungsi ginjalnya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, dan untuk pengalaman sendiri saya kalau kontrol itu jadikan hal yang menyenangkan. Nah, jangan dijadikan beban. Ada kan yang merasakan, wah besok saya kontrol males gitu kan. Aduh gimana ya? Jangan berpikiran seperti itu karena itu menimbulkan sugesti kita yang jadi negatif thinking gitu kan. Ya memang kontrol itu berat. Kan beratnya maksudnya kayak waktu, biaya, tenaga. Nah, dan itu 3 ini memang sangat penting kalau kita sehat, itu pun kita ini diutamakan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kontrol ya harus diutamakan juga gitu kan. Anggap aja kita istilahnya sekarang healing. Nah, kalau saya sendiri gitu healing seperti itu menganggapnya, karena memang biar saya tersugesti, biar saya tersemangati diri saya sendiri. Wah besok healing gitu kan, nggak bilang kontrol gitu kan. Kadang bilangnya ada tetangga yang bilangnya ditanya mau kemana mbak gitu kan, wah besok saya masuk kuliah kedokteran nih di Jogja, seperti itu ya kan. Karena memang kita bawa happy aja, nggak usah yang terlalu serius. Nah karena memang di itunya kan deket fakultas di sana Dinla, jadinya ya udah. Kadang ada juga tetangga yang suka ini bilang, kok kuliah kedokteran nggak selesai kapan skripsinya gitu kan. Ada yang bilang begitu, ya kita anggap aja itu sebagai penyemangat. Oh berarti orang lain tahu khususnya tetangga, oh ternyata memang dia pengobatan di sana, terus memang rutin gitu kan. Ya kadang ada juga sih yang bilang aku nggak tahu deh, nggak sanggup kalau seperti kamu mbak. Ada yang bilang seperti itu juga ya kan kadarnya beda-beda nanti. Ya kalau kita diposisikan di tempat orang lain ya pasti kan kita juga nggak mampu ya. Sama kalau saya kan memang anggapnya oh berarti ini memang jalan saya harus begini. Nah kontrol pun itu saya ada pengalamannya yang menyenangkan. Maksudnya kadang kan kita ada WA group. Nah WA group itu kita bisa suatu saat pada suatu kesempatan itu bisa ketemu yang di dalam grup itu, bisa kontrol bareng. Nah itu kan juga tambah makin kita nggak bosan, nggak boring untuk menunggu si dokter, menunggu antrian pendaftaran, menunggu antrian dokter, menunggu hasil lab. Nah itu kan kita bisa ngobrol, bisa kadang ada yang bisa jalan-jalan dulu. Kalau yang nggak mau, kalau yang masih suka jalan-jalan ya keluar gitu kan, atau makan-makan. Nah itu biasanya seperti itu. Pokoknya kalau dalam menunggu dokter itu gunakanlah gunakanlah untuk hal-hal yang positif aja. Jadi kita nggak terlalu bosan. Pokoknya itu jangan, kalau kontrol kita jangan dianggapnya beban. Jadi badan kita pun juga tersugesti dengan hal-hal yang positif. Nah itu kalau udah kumpul itu pun ada waktu dikumpul itu pun ada misalkan teman itu memakai jenis obat jenis A misalkan, terus nah tapi ternyata yang di cover sama kartu berobat itu jenis B. Nah terus akhirnya teman itu tetap obatnya diambil, tapi terus dikasihkan ke teman-teman yang lainnya yang memakai jenis B. Nah dia membeli sendiri ya, karena mungkin kalau saya sendiri kan memang pakai yang di cover kartu kesehatan. Nah kalau itu ada teman-teman yang ngasih ya kita terima. Di grup pun biasanya udah di sharing siapa nih yang membutuhkan si hormon tiroid sintetis nih gitu kan. Nah seperti itu, jadi kita bisa saling support, bisa saling bercerita keluhan dan gangguan-gangguan kita. Nah terus bisa juga berbagi yang namanya obat itu tadi. Kalau misalkan kiranya kadang ada yang, wah mbak
misalkan saya sendiri, wah Mbak Santi rumahnya jauh, yaudah Mbak ini buat Mbak aja, nanti biar suatu saat Mbak misalkan belum bisa kontrol, nanti bisa dipakai untuk Mbak sebulan ke depan, seperti itu. Pokoknya ya intinya kita nikmati aja lah gitu kan, kita terima aja. Tapi memang tidak semua orang bisa seperti itu. Tapi ya di sini itu saya fungsinya video ini juga saya maksudkan untuk itu. Karena kita sudah punya gangguan tiroid, ya ayo kita bersama-sama, kita berobat bersama-sama, dan kita mencari solusinya untuk kesehatan kita agar kita bisa hidup berkualitas lebih baik seperti orang lain pada umumnya. Kan kita masih mau diterima di lingkungan kita walaupun kita sakit. Itu motivasi saya sendiri. Saya tetap harus bisa diterima di lingkungan saya walaupun saya dalam kondisi sakit, karena memang susah. Kalau kita sakit kan orang lain juga menganggapnya, wah dia sakit nggak usah diikut sertakan dalam kegiatan, kan biasanya seperti itu. Tapi kalau saya enggak, kalau memang saya bisa, saya bilang saya bisa, seperti itu. Nah jadi memang semangat hidupnya harus kuat agar terbentuklah kesembuhan. Tapi kalau kita semakin merenungi terus ditambah malas kontrol, tambah lagi malas minum obat, yaitu akan semakin memperburuk keluhan kita gitu kan. Kan kita niatnya mau hidup berkualitas yang lebih baik. Nah tapi kalau kita tidak bersemangat, ya terus mau gimana kalau memang seperti itu. Nah jadi untuk teman-teman ya, pokoknya kalau kontrol itu jangan dijadikan beban. Kontrol minum obat, nah itu jangan dijadikan beban, karena memang tiroid itu pengobatannya yaitu dalam jangka waktu panjang, yaitu dan tidak ada kata sembuh, karena memang tiroid itu hanya sehat terkontrol, bukan sembuh ya teman-teman, tapi sehat terkontrol. Nah jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya kita kalau sudah terdeteksi, mari kita lawan sakit kita. Jangan sampai sakit kita mengalahkan tubuh kita, semangat kita, terus sugesti kita, terus positif thinking kita itu jangan sampai hilang. Nah seperti itu. Pokoknya intinya yang positif. Saya sehat, saya kuat, saya mampu, saya bisa. Itu motivasi saya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk tiroid, semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam pengobatan, dan apapun hasilnya nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter apa pengobatannya. Insya Allah langsung bisa diberikan solusi pengobatannya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman pejuang tiroid semua. Dan untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ingat, tiroid itu pengobatan jangka panjang. Tidak ada istilah tiroid itu sembuh, tapi adanya hanya sehat terkontrol. Nah jadi gitu teman-teman ya untuk hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal, tapi sakit itu ternyata jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.